Disambut oleh Tari Tanggai Kota Palembang. Kami persilakan untuk Bapak ke tempat yang telah kami sediakan. Baiklah, langsung saja kita akan menyaksikan Tari Tanggai dari Auto Entertainment. Kami persilakan.
Krisnawati MIkom selaku Ketua BPC Perhumas Palembang. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma Dr. Sunda Aryana MPDMM. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik M. Isman Herdiansyah STMM PhD. Yang terhormat Lina Fadila SIkom selaku Ketua Umum Perhumas Muda Palembang. Yang kami hormati pengurus BPC Perhumas Palembang. Yang kami hormati pengurus Perhumas Muda Palembang. Yang kami hormati panitia pada acara hari ini. Dan yang kami hormati tamu undangan yang telah hadir. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Prasasti Palembang menuju 50 tahun Perhumas 2022. Sebelum memulai acara ini, izinkanlah kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regita Ditarifani dan rekan saya Audia Rosita yang akan memandu acara pada hari ini. Baiklah, langsung saja kami akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus BPC Perhumas Palembang periode 2022-2025, serta pemberian award, ramah tamah, dan insomma. Dan dilanjutkan workshop, lomba konferensi pers, pengumuman, dan penutup. Baiklah, langsung saja kita ke acara pertama, yaitu pembukaan. Baiklah, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan doa dari Saudara Rido, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya membacakan doa, izinkan saya menyampaikan kepada rekan-rekan saya membacakan doa berdasarkan ajaran agama Islam. Bagi yang non-muslim silakan mengikuti. Baiklah, marilah kita mengadakan tangan kita ke atas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa alika ya'udu salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalal wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha rahman, yang maha penyayang, maka sayangilah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa rekan-rekan kami, dosa kami yang hadir pada acara hari ini, yaitu Prasasti Palembang menuju 5 tahun Perhumas. Ya Allah, ya Allah yang maha kuasa, berikanlah kuasa-Mu kepada kami ya Allah, karena pada hari ini kami akan melantik kepengurusan Perhumas Palembang. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk menjaga amanah yang akan diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah maha pemberi petunjuk. Berikanlah petunjuk-Mu kepada kami untuk mudah menjalankan tugas ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha keberkahan, maka berkahilah kami pada acara hari ini. Berkahilah kepengurusan kami, mudahkanlah acara kami hingga di akhir acara nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Rido. Baiklah, kita langsung ke acara selanjutnya. Hadirin, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kristipora Desi Kusmin dari MT/IPM. Kepada beliau kami persilahkan. Untuk hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih. Kepada hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin, acara selanjutnya adalah pelantikan BPC Perhumas Palembang periode 2022-2025 yang akan langsung dilantik oleh Bapak Boy Kelana Subroto. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 014 /SK/BPP /10 Romawi /2022 tentang susunan Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang periode 2022 hingga 2025. Menimbang 1. Bahwa telah diselenggarakannya musyawarah cabang pada tanggal 14 Oktober 2022 oleh Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang dan menetapkan Dr. Desi Misnawati SSOS MIKOM sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang terpilih secara aklamasi. 2. Dan telah dibentuknya kepengurusan Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang periode 2022 hingga 2025, maka Badan Pengurus Pusat Perhumas menetapkan susunan Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang periode 2022 hingga 2025. 3. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai layak untuk diangkat sebagai Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang periode 2022 hingga 2025. Mengingat anggaran dasar bab 5 tentang Badan Pengurus dan Dewan-Dewan
Pasal 17 tentang Badan Pengurus Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga, Bab 3 tentang Susunan Badan Pengurus, Pasal 6 tentang Badan Pengurus Cabang Perhumas. Memutuskan menetapkan Surat Keputusan Nomor 01 garis miring SK garis miring BPP garis miring 10 Romawi garis miring 2022 tentang susunan Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang periode 2022 hingga 2025. Ke-1. Mengangkat Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang periode 2022 hingga 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Jakarta, 29 Oktober 2022, Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Perhumas. Ketua Umum, Boy Klana MCIPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan PIN kepada Ketua Perhumas PBC Perhumas Palembang, Ibu Desi, kepada Bapak Boy. Ini kami persilakan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya kita akan langsung ke workshop tentang jurnalistik dan kehumasan yang akan diberikan langsung oleh yang pemateri Bapak Boy Klana Suborto selaku Ketua Umum Perhumas Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai materi, saya izin menyapa Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, dan tentunya juga Bapak Ibu yang hadir di secara daring ya, ada di Zoom dan YouTube. Selamat bergabung dengan kami dan salam kenal tentunya untuk Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa berlama-lama hari ini hadir di Palembang, tapi sangat berbahagia sekali bisa hadir di Palembang akhirnya dalam situasi yang juga belum selesai COVID-nya, ya. Jadi terima kasih sekali lagi pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik oleh panitia, dan mudah-mudahan bisa lancar semua acara kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bicara mengenai Perhumas ini adalah organisasi profesi humas tertua di Indonesia. Ya, bulan Desember mendatang kita bersama-sama akan merayakan Hari Ulang Tahun Perhumas, Hari Ulang Tahun ke-50 Perhumas. Usia yang mungkin bukan muda lagi, usia yang sudah cukup panjang perjalanan Perhumas dari tahun 1972 hingga 2022 kali ini, dan tentunya saya lihat juga banyak sekali wajah-wajah pemuda-pemudi kita, ya, calon-calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang juga hadir di sini, yang akan meneruskan perjuangan Bapak Ibu semua di Perhumas untuk meningkatkan kompetensi profesi humas di seluruh Indonesia. Visi Perhumas
yang termaktub dalam garis-garis besar haluan organisasi yang telah disahkan pada musyawarah nasional tahun lalu adalah menjadi barometer dan integrator dalam pembelajaran organisasi berbasis integritas, kompetensi, menjunjung tinggi etika dan independensi untuk membangun citra dan reputasi Indonesia. Nah, program-program yang dijalankan oleh Perhumas tentunya harus bisa dikolaborasikan dengan Bapak Ibu yang ada di Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang. Ya, harapannya tentunya bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman di Badan Pengurus Cabang Perhumas lainnya di kota-kota di Indonesia yang ada. Dan terlebih lagi tentunya bisa berkolaborasi dengan kami di Badan Pengurus Pusat Perhumas dengan teman-teman dari berbagai bidang pengurusan yang akan bisa melancarkan tujuan kita bersama-sama mendirikan Perhumas ini. Bapak Ibu yang berbahagia, merespon semakin kompleks dan dinamisa situasi yang ada, di mana menuntut peran humas kita semua ini yang telah lebih mengenai kompetensi dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Untuk itu dalam merayakan 50 tahun Perhumas, kita membawa tema Inspirasi Indonesia untuk Maju Bersama. Nah, dalam rangkaian itu ada 3 program besar yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu Konvensi Humas Indonesia yang juga diikuti oleh Anugerah Perhumas dan Perhumas Excellence Award, buku 50 tahun Perhumas yang akan kita luncurkan juga di bulan Desember mendatang, dan buat adik-adik saya ada kegiatan namanya Pemuda, Pertemuan Humas Muda Indonesia. Ini harus diikuti oleh adik-adik semua di Jakarta, rencana tanggal 5 November mendatang, minggu depan, di Museum Bank Indonesia. Nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Badan Pengurus Pusat ya, mengenai acara ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, tahun ini juga merupakan tahun yang istimewa. Selain 50 tahun Perhumas, tentunya kita semua punya PR atau tugas besar gitu ya, untuk bisa sama-sama meningkatkan kompetensi seluruh humas di seluruh Indonesia, apalagi terlebihnya di wilayah Palembang ini. Dan tentunya selain itu kita punya tugas juga untuk bisa membangun hubungan-hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Kalau di Palembang tentunya dengan para pemangku kepentingan dari Palembang, saya lihat ada beberapa institusi pendidikan yang juga sudah hadir di sini, namun juga bisa disebarkan juga kepada institusi pemerintah daerah ya tentunya, kemudian para profesional humas di Palembang, teman-teman, adik-adik calon-calon leaders of tomorrow yang juga harus mulai dirangkul dari sekarang sehingga bisa terus ada keberlanjutan. Akhir kata dalam sambutan saya, mari kita bersama-sama terus menguatkan hati dan kepercayaan kita untuk melanjutkan mengembangkan Perhumas tercinta agar terus tumbuh dengan nilai-nilai kepercayaan, kejujuran, respect, independensi, transparansi, kebenaran, keadilan, kompeten, fairness, dialogis dengan kearifan lokal. Salam Indonesia Bicara Baik. Terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan materi talk show, betul? Ya. Baik. Saya kalau talk show biasanya jarang berdiri gini nih, jadi harus sambil berjalan-jalan. Boleh ya, Mbak Desi? Izin. Ada slide saya di situ. Sekali lagi selamat Mbak Desi sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang. Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini yang sudah dilantik, sudah sah nih sebagai pengurus Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang. Jadi harus sudah mulai menggiatkan kegiatan-kegiatan yang sudah harus lakukan, gitu ya. Tadi sudah disampaikan dalam pembukaan sambutan saya, dan hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai jurnalistik dan kehumasan, ya, mengenai truth,
trust, dan transparency. Saya ada slide, mudah-mudahan teman-teman panitia sudah menerimanya. Boleh dibantu untuk dibuka agar teman-teman yang hadir di sini dan juga yang hadir secara daring, terima kasih sekali lagi. Walaupun saya tidak bisa melihat satu persatu wajah Bapak Ibu yang ikut secara daring, tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah semangat untuk mengikuti acara hari ini. Baik, kalau bicara soal jurnalistik dan kehumasan, ini dua hal yang terus terang sangat erat hubungannya. Ya, karena apa? Karena kita sebagai insan humas tentunya kita itu berurusan dengan teman-teman jurnalis, ya kan? Nanti saya akan ceritakan seperti apa hubungan kita dengan jurnalis dan bagaimana untuk menguatkan hubungan itu sehingga kita bisa memenuhi tujuan daripada organisasi kita tempat kita bekerja, ya semuanya. Sambil menunggu, kayaknya masih terbang dari Jakarta ke Palembang, materi slide-nya, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya boleh tanya dulu di ruangan ini yang mungkin sudah merasa dekat dengan teman-teman media atau jurnalis ya Pak, boleh angkat tangan. Yang sering ketemu, sering berbicara gitu ya, sering berinteraksi, ada? Sudah ada? Belum ada? Mana? Pak siapa? Oh, Bapak ya, sudah sering ketemu dengan teman-teman jurnalis, teman-teman media, berdiskusi, kemudian juga ditanyai pertanyaan gitu ya Pak ya, dikejar-kejar pertanyaan pasti kan, karena mereka pasti membutuhkan informasi untuk dimuat di media mereka gitu ya. Dan biasanya mereka juga perlu mengkonfirmasi, mereka mendapatkan informasi harus cover both sides gitu ya, dan harus mengkonfirmasi kepada pihak kita untuk bisa menyatakan jawaban apa enggak gitu ya dari pertanyaan mereka. Nah ini judulnya adalah jurnalistik dan kehumasan, the truth, trust, and transparency. Nanti kita akan belajar bersama-sama hari ini, apalagi adik-adik yang masih muda-muda ini, tapi saya yakin calon-calon pemimpin masa depannya harus mulai dari sekarang ya, kita siap gitu ya. Jadi ketika nanti sudah lulus kuliah, sudah tinggal langsung tahu apa yang harus lakukan. Baik, ini slide pertama, ada 7 hal utama dalam komunikasi yang efektif. Ya ini terbaca lah ya dari sini ya, sebentar. Ada mengenai kredibilitas, ya. Ada mengenai konteksnya dalam berkomunikasi. Ada kontennya yang kita harus sampaikan dalam komunikasi. Ada clarity, kejelasan gitu ya. Ada juga continuity, consistency, harus terus menerus. Kalau kita berkomunikasi sih gak bisa yang sekali terus udah berhenti gitu, gak bisa. Ada mengenai audience capability, bagaimana kita memahami siapa yang kita ajak bicara, ya. Karena berbicara dengan orang yang satu dengan orang lain belum tentu sama, gitu ya. Berbicara dengan teman-teman di media, dengan teman-teman analis, investor gitu, mungkin agak sedikit berbeda gitu kan. Kemudian channels of distribution ini penting banget. Apalagi sekarang 2022 begitu banyak channel media untuk berkomunikasi kita. Ya, jadi kita harus jelas banget distribusi channel kita kemana aja. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita harus memahami dulu. Ini kita konteksnya ke media dulu ya. Media itu ada apa aja sih dalam konteks media? Ada media collaboration, ada media industrinya, ada media convergence. Ini kalau lihat sekarang ya, Bapak Ibu pasti tahu. Grup media besar gitu misalnya. Tadi saya ketemu sama Mas yang dari grup Jawa Pos, ya kan? Grup besar, ya kan? Media banyak, ada Jawa Pos, ada yang lain-lain gitu ya. Ada grup Kompas juga gitu kan. Kompas ada banyak juga, ada Harian Kompas, ada kompas.com, ada Kompas TV gitu kan. Ada grup media besar seperti grup media gitu. Media ada Metro TV, Media Indonesia, ada Medcom gitu ya. Kita harus tahu siapa-siapa mereka gitu. Grup-grup besar ini ada juga yang ada grupnya gitu ya. Ada juga grup yang kecil. Jadi kita harus memahami
konteks-konteks gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang medianya paling banyak, ya. Ada media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, tentunya. Tapi ada juga teman-teman kita media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kita eranya sekarang udah era semua orang bisa menjadi media, ya kan? Banyak banget, apalagi sosial media udah mudah banget gitu. Citizen jurnalis juga banyak banget, orang tinggal videoin, tayangin, viral gitu kan. Terus kemudian kalau media-media yang sudah konvensional sudah ada, pasti lebih kredibel harusnya gitu kan. Informasi yang tayang di media mereka harusnya lebih kredibel. Jadi ini datanya adalah ada 47.000 media yang ada di Indonesia, tapi yang terverifikasi oleh Dewan Pers itu cuma 2.400. Bisa dibayangkan ya, dari sisa itu ya teman-teman yang belum terverifikasi, sayang banget gitu kan. Jenis-jenis medianya ada media cetak, media radio, TV, online, apalagi tadi saya bilang ada juga sekarang citizen journalism. Jadi siapapun bisa jadi media gitu kan. Adik-adik pasti sering video-videoin lagi kemana-mana gitu ya. Apa guna TikTok semua? Apa enggak? Oh, TikTok. Nontonnya Bunda Korla pasti ya. Ya kan? Ya, kita lanjut. Ini mereka udah tahu media seperti apa. Dealing with media. Bagaimana kita membangun hubungan dengan media? Ya, mungkin tadi Bapak yang sudah sering udah tahu gitu ya. Tapi teman-teman, adik-adik yang belum pernah mungkin harus mulai belajar. Karena bagaimanapun teman-teman media adalah teman-teman kita juga gitu ya. Nah, kalau dalam sebuah organisasi media itu, jangan hanya fokus pada satu level hubungan. Ya, kita tahu nih, kita harus dekat dong dengan jurnalis-jurnalisnya. Karena mereka yang mencari berita, mereka yang ketemu sama kita langsung gitu, dekat. Bisa dihubungin. Jangan menghindar kalau dihubungin gitu kan. Kalau menghindar ke sana kayak ada sesuatu. Saya ini bekerja di Astra International, perusahaan terbuka. Artinya harus secara terbuka menyampaikan informasi kepada publik gitu kan melalui media-media ini. Tapi ada kalanya memang kita belum bisa menyampaikan informasi ke publik karena memang belum bisa, karena tidak ada informasi yang bisa disampaikan. Jadi itu pun diatur oleh IDX ya dan OJK kalau aturan keuangan. Jadi ada aturan-aturan mainnya juga, dan teman-teman wartawan juga ngerti, teman-teman jurnalis juga ngerti gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita belum bisa sampaikan, kita belum bisa sampaikan informasinya. Tapi kalau sudah bisa ya harus disampaikan. Jangan sampai nanti ada persepsi yang berbeda di publik gitu. Dengan jurnalis, dengan editor juga penting. Karena apa? Editor ini yang mereview tulisan-tulisan jurnalis ini. Ya. Kadang-kadang kan suka ada ya headlines yang bombastis gitu ya. Di online terutama biasanya, karena untuk clickbait biasanya teman-teman media mencoba mencari judul yang bombastis supaya wah ini ada apaan nih gitu. Pasti baca ataunya nggak ada apa-apa gitu kan, misalnya kayak gitu. Kadang-kadang memang ada kayak gitu-gitunya gitu ya gitu loh. Nah ini teman-teman editor ini yang membantu untuk mereview tulisan-tulisan daripada jurnalis itu sebelum tayang. Ya, ini penting juga, harus dijaga hubungannya. Dan yang paling tinggi adalah chief editor. Ini pemimpin media, pemimpin redaksi biasanya disebutnya. Ya, jadi kita itu harus punya hubungan baik dengan mereka semua. Kalau mau dibagi dalam sebuah tim boleh, silakan, misalnya by level gitu ya. Kalau orang nggak banyak ya mau nggak mau lo lagi gitu ya, yang akan berurusan sama mereka bertiga gitu ya. Karena tidak bisa hanya kita berhubungan sama satu pihak saja, dan harus kedekatan tuh personal dan juga institusi gitu ya, dengan institusinya juga gitu. Jangan ada transaksi. Artian segala sesuatu pasti harus ada pamrihnya, itu dibiasakan nggak bagus ya, nggak sehat juga gitu loh. Jadi harus bertukar informasi, menyampaikan informasi, ya, jangan transaksional. Oke, kita lanjut. Ini ada 3 pilar dalam berkomunikasi kepada teman-teman media. Kita harus punya agenda setting, ya.
Kalau ingat misalnya pada saat pandemi COVID kemarin, negara kita, ya kita semua kaget lah pasti pas ada COVID-19 gitu ya. Bagaimana kalau diperhatikan pemerintah menyampaikan informasi kepada publik, ya kan? Dari Menteri Kesehatan waktu itu, kemudian sampai harus ganti Menteri Kesehatan, ya kan? Kemudian juga informasi dari berbagai kementerian berbeda-beda gitu kan. Itu salah satu contoh yang harus kita sebagai lead comms di organisasi itu harus bisa menyusun agenda setting, sehingga apa yang mau disampaikan ke publik itu harus jelas, harus fokus. Jangan sampai agenda settingnya belum ada, terus udah bicara dengan media. Waduh, itu nanti akhirnya blunder sendiri gitu kan. Jadi agenda setting ini penting banget, harus jelas kita mau menyampaikan apa. Apalagi kalau ada krisis gitu ya. Ada krisis yang terjadi, itu harus clear kita mau apa ke publik. Kalau memang belum ada informasi yang bisa disampaikan, kita bilang, saat ini belum bisa ada informasi yang disampaikan. Kami masih mempelajari situasi yang terjadi. As simple as that gitu. Maksudnya, jangan sampai menghindar atau dikontak nggak bisa, segala macam. Jadi itu hal-hal kecil yang besar dampaknya gitu ya. Kita kan ingin berkomunikasi yang berdampak ya. Dan media inilah rekan kita untuk bisa meneruskan informasi kita kepada publik. Media relations tadi yang di slide sebelumnya juga sudah jelaskan. Kita harus punya hubungan baik dengan teman-teman media. Karena apa? Karena mereka yang meneruskan informasi kita kepada publik, ya kan? Mereka yang bisa membantu kita meluruskan berita yang tidak benar misalnya gitu. Ada informasi, ada suara-suara yang tidak benar. Ya kita harus melalui teman-teman media itu menyampaikannya. Dan spokesperson, juru bicara, ini penting banget. Kita sebagai humas yang mungkin kalau tim humas kan besar ya, ada yang membantu menyiapkan, ada yang juga sudah menjadi juru bicaranya. Kebetulan kalau saya juru bicara di perusahaan saya saat ini, gitu. Jadi apapun terkait Astra pasti saya harus bisa jawab kepada teman-teman media. Mereka kontak saya langsung, japri biasanya, gitu kan. Atau kadang-kadang kalau di acara gitu ya, suka doorstop istilahnya gitu kan, datengin nanya sesuatu. Kadang-kadang nanyanya juga bisa apapun gitu kan. Padahal saya lagi di acara apa gitu kan. Jadi kadang-kadang kita bisa arahkan. Misalnya nih, saya lagi di acara Perhumas hari ini. Tiba-tiba ada wartawan yang kesana mengenai Astra gitu. Wah, saya bilang, saya belum bisa jawab hari ini karena di acara Perhumas. Jadi saya hanya bisa jawab terkait Perhumas untuk menghargai acara ini. Ya kan? Jadi cara-cara itu yang harus kita lakukan kepada teman-teman media. Tanpa menolak mereka, tapi kita bilang, ya japri aja nanti yang pertanyaan mengenai Astranya. Saya belum bisa jawab hari ini gitu, misalnya gitu. Karena saya lagi di acara ini. Sama halnya kalau misalnya lagi di acara Astra, tapi kita lagi acara misalnya nanam pohon, tiba-tiba nanya soal bisnis gitu kan. Kan sesuatu yang berbeda dengan acara hari itu, gitu. Kita sampaikan saja. Nah ini 3 hal ini penting banget untuk teman-teman pahami. Ada agenda setting, ada hubungan baik kita dengan media, dan ada spokesperson, siapa yang menjadi juru bicara. Jangan sampai satu organisasi juru bicara ada 3 atau 5 atau 4. Bingung nanti siapa yang bicara gitu, dan mungkin setiap orang berbeda-beda gitu akhirnya ngomongnya kan, jadi salah. Jadi tunjuk aja satu juru bicara dari organisasi untuk mewakili perusahaan berbicara mengenai konteks yang dimaksud. Misalnya ada isu soal kekhususan ya, misalnya terkait mengenai teknologi gitu misalnya. Ya yang bicara ya tentunya bisa aja tunjuk pihak yang memahami konteks teknologi itu, gitu ya. Jadi satu orang itu ketika ditanya soal hal terkait teknologi, contohnya seperti itu. Ya jadi 3 hal ini penting banget tolong dipahami. Berikutnya kita ke slide berikutnya. Ya, the 4 things to think. Ya ini penting banget. Kita harus be known, ya, trusted, selected, and supported. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita sampaikan untuk tadi. Kita ingin menjadi trusted. Kita ingin bicara yang sebenarnya, truth gitu ya. Kita ingin transparan dengan publik gitu ya. Ya kita harus menyampaikan informasi dengan kualitas terbaik gitu ya. Akurat, ya kan? Relevan, timeless, kemudian juga complete timeline, dan juga komplit dan lengkap gitu, tidak ada yang tertinggal. Dan juga sumber-sumber
yang kredibel. Tadi kalau misalnya terkait kekhususan, terkait dengan teknis banget gitu ya, cara mendaur ulang sampah misalnya gitu, ya cari narasumber atau spokesperson yang mengerti teknis tersebut. Jadi tidak harus semua dipegang semua. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini kalau sebagai spokesperson, nanti calon-calon spokesperson semua nih yang muda-muda ini nanti ke depan kalau teman-teman sudah punya tugas tanggung jawab di organisasi yang lebih besar, sudah lulus sekolah gitu ya, dan tugasnya sebagai humas, ya harus bisa berbicara baik tentang organisasinya, ya kan? Harus jadi spokesperson. Ini banyak banget nih, bagaimana membuat buzz dengan pesan kita. Kata-kata apa yang harus digunakan, ya kan? Apa yang harus dibuat dalam pesan? Bagaimana harusnya pesan itu disusun? Kemudian siapa yang harus menyampaikan pesan dan terus simbol apa gitu? Figur, profile, apa seperti apa yang disampaikan. Nah, kemudian tentunya cara-cara berkomunikasi baik ini ada 3 hal di sini, ya. Secara karakter daripada si spokesperson itu sendiri, ya, si speaker itu sendiri. Kemudian kontennya yang disampaikan, ya, secara rasional. Kemudian juga ada pesan-pesan emosional, empati kalau misalnya dibutuhkan ketika menyampaikan sesuatu informasi yang harus secara emosional. Jadi harus diperhatikan sebagai spokesperson. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa belajar dan juga bisa mengikuti gitu ya untuk menjadi spokesperson ke depannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. The 3 C's of effective communication. Tadi di awal udah jelaskan. Ini sekarang diperkecil lagi ya, mengenai kredibilitas, mengenai kontrol. Kita harus in control dalam berkomunikasi. Dan tentunya mengenai itu karisma, benar ya, Tuhan. Karisma, bagaimana kita dalam berkomunikasi itu, ya kan harus punya empati gitu ya. Kalau berbicara gitu kan kita nggak bisa yang terlalu kaku. Dengan siapa kita bicara? Kalau teman-teman jurnalis tentunya atau teman-teman editors gitu ya, kita harus punya cara berkomunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan kesan kayak kok kayaknya angkuh banget ya orang ini, terus informasinya walaupun benar gitu jadi akhirnya udah hilang aja gitu, atau malah teman-teman jurnalis dimarah-marahin gitu ya, kok gangguin saya terus gitu. Nah, itu lebih kacau lagi ini. Jangan seperti itu. Jadi kita sebagai insan humas harus membiasakan diri berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan siapapun kita harus bisa, mau dengan pimpinan tertinggi, tengah ataupun yang di lapangan juga harus dibiasakan dan harus bisa, ya. Jadi 3 hal ini penting nih, credibility, charisma, sama kontrol kita, the power of control. Lanjut. Nah, dalam konteks kita berkomunikasi sebagai spokesperson apalagi gitu ya, kita harus speak by data. Data ini penting banget. Jangan sampai asal ngomong gitu ya, kita sebagai spokesperson. Jangan sampai pernah terjadi. Harus by data. Data ini macam-macam sumbernya. Ada sumber riset, ada sumber hasil temuan-temuan gitu ya. Data perusahaan, data organisasi, itu ada semua. Harus hafal, apalagi kalau sebagai spokesperson ya. Kayak saya gitu, tanyain soal kinerja, misalnya kita keuangan gitu, tanyain soal jumlah perusahaan, ditanyain soal jumlah karyawan ada berapa, dan seterusnya. Itu harus hafal, harus tahu, harus paham. Ya, jadi speak by data ini penting banget sebagai dasar kita, konten kita dalam berkomunikasi itu. Dan prosesnya ini, seperti teman-teman lihat di slide, collecting data, memverifikasi data tersebut, menganalisa data tersebut, kemudian kita create konten yang sesuai dengan data yang kita punya, dan baru kita sampaikan data ini kepada publik, gitu ya. Jadi ini menjadi dasar buat Bapak Ibu semua dalam menyampaikan materi komunikasi ke publik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebagai spokesperson ada formulanya juga,
ya, tidak ujuk-ujuk jadi spokesperson, tapi dia itu orang ini harus cair ya harus mudah bergaul tentunya, harus sering banyak baca informasi, mau baca buku, baca informasi itu harus juga wisata supaya tidak stres ya, harus healing kalau kata adik-adik sekarang ini, ya kan, perlu healing gitu kan, jadi perlu ada balance dalam pekerjaan kita gitu ya. Nah jadi harus siap selalu, harus be ready kapanpun, tadi saya bilang dimanapun bisa ditanyain soal informasi oleh teman-teman jurnalis atau siapapun, kita harus bisa menjawab. Kemudian harus cepat merespon, jangan sampai kadang-kadang dikontak oleh jurnalis, biarin aja sehari, 2 hari, 3 hari, waduh itu nggak boleh, direspon. Kalau tadi saya bilang gampang kok, kalau nggak bisa jawab bilangnya belum bisa jawab sekarang gitu kan, kami masih pelajari gitu. Tapi kan isu-isu harus cepat, apalagi kalau krisis harus cepat diresponnya. Kemudian juga harus yakin dengan kapasitasnya, dan yang paling penting ini juga harus truthful, bisa dipercaya, ya kan? Kalau nggak dipercaya dia ngomong apa aja juga nggak dipercaya oleh orang gitu kan. Jadi harus bisa dipercaya. Kita lanjut. Nah, kita semua di ruang ini sebagai perhumas ya punya peranan penting. Peranan kita tentunya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas daripada humas-humas yang ada di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman sebisa mungkin di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, semua juga harus didorong untuk bisa ditingkatkan kompetensi, kapasitasnya, sehingga mereka juga bisa mumpuni gitu ya, untuk bisa ada di depan. Karena bagaimanapun humas itu yang ada di depan organisasi gitu. Ada apa-apa ya humasnya yang pertama kali yang diminta ketemu gitu kan. Jadi role-nya perhumas ini penting banget ya. Tadi sudah disampaikan visi daripada perhumas, dan ini ada hal-hal yang kita lakukan, dan nggak boleh lupa soal ethics. Ini penting banget. Ethics ini penting banget dalam sehari-hari kita sebagai humas di dalam organisasi kita. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini yang kita dapatkan dari hasil konvensi nasional humas tahun lalu. Ya, setiap bulan Desember ada konvensi perhumas. Tahun ini namanya berubah menjadi Konvensi Humas Indonesia supaya lebih mengglobal. Ya, nggak hanya skopnya nasional saja, dan tentunya tetap masih objektifnya meningkatkan kompetensi dan kapasitas dari humas-humas Indonesia. Dan ini adalah 9 kompetensi dan karakteristik dari seorang PR itu apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang PR. Sebagai seorang humas, apa yang dibutuhkan? Ya, yang pertama harus agile, fleksibel, fluid lah, pokoknya cair orangnya. Harus banyak belajar, beradaptasi. Apalagi perubahan itu terus terjadi kan, perubahan dunia ini terus terjadi. Kita nggak tahu nih. Kita terus terang pas Maret 2020 lalu pandemi COVID baru pertama kali itu gitu kan. Terus kita kaget semua. Tapi ya kita harus beradaptasi kan dengan situasi. Gak bisa kita melakukan cara-cara yang seperti dulu sebelum ada COVID. Ini ada yang di Zoom, dulu mungkin pernah ada kita acara melalui Zoom hybrid gini gitu ya. Selalu acaranya offline semua di dalam satu ruangan gitu. Sekarang dengan adanya secara daring bisa menjangkau semakin banyak orang-orang di seluruh dunia bahkan gitu, gak hanya nasional aja. Jadi kita harus agile, fleksibel, dan juga adaptable. Yang kedua, harus memahami cara-cara baru. Tadi, ini dunia terus berubah. Cara-cara baru apa? Kita harus banyak belajar, harus banyak cari tahu, banyak informasi, ya. Kemudian juga, apalagi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kehumasan, aplikasi-aplikasi komunikasi itu banyak banget. Kita harus ngerti. Bukannya TikTok joget-joget aja, tapi banyak informasi di situ yang kamu bisa pelajari kan di TikTok kan. Contohnya seperti itu, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Kemudian mengamplifikasi aktivitas melalui sosial media. Ya dulu, let's say 3 tahun lalu TikTok mungkin belum terlalu kelihatan ya. Ya kan? Tiba-tiba
Kita taunya mungkin Instagram, ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian taunya Facebook mungkin ya, sini ya. Atau Friendster mungkin, zaman dulu lagi ya. Bapak yang di sana belakang Friendster ya Pak ya, dulu menggunakannya Friendster. Sekarang udah nggak tahu kemana Friendster, udah hilang. Facebook pun sekarang sudah berkurang ya. Mungkin teman-teman yang senior yang masih menggunakan Facebook. Ada teman-teman pakai Instagram gitu kan. Apalagi sekarang ada TikTok lagi gitu kan. Jadi gak tahu nih besok-besok ada apa lagi. Nah, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan aplikasi dan sosial media tersebut. Bagaimana kita juga harus bisa menganalisa sentimen-sentimen yang terjadi di global. Ya, apa sih sekarang yang menjadi perhatian global? Sustainable Development Goals, ya SDGs. Ya kan, bentar lagi ada conference COP27 di Mesir tuh. Jadi hal-hal terkait lingkungan, hal-hal terkait diversity and inclusion gitu ya. Itu hal-hal terkait SDGs yang kita harus memahami ada apa sih situasi apa yang terjadi secara global saat ini gitu. Kemudian juga tentunya yang namanya storytelling itu selalu menjadi dasar kita bercerita sebagai humas ya. Kita mau cerita mengenai organisasi kita mau cerita mengenai kegiatan organisasi kita, itu harus dikemas dengan storytelling yang bagus. Ini kayak kita mendongengkan cerita kepada anak-anak kita, misalnya gitu ya. Kalau ceritanya itu tidak kegambar gitu ya, kan nggak menarik ya, ya nggak sih? Anak-anak pasti nggak suka gitu. You have to stretch your imagination untuk cerita gitu kan, kayak mendongeng gitu, supaya yang diajak bicara itu jadi, oh iya, wah dapat gambarannya kayak gitu ya. Kalau enggak, akhirnya kan kayak basi aja gitu ya, straightforward gitu. Jadi utilize storytelling itu penting banget. Kemudian understanding social listening. Nah sekarang banyak banget social listening. Jadi bukan hanya menggunakan platform social media, tapi juga social listening tools ini banyak banget sekarang. Sekarang sudah mulai embedded di dalam platform social media. Kalau pengguna Instagram ya, itu ada berapa jumlah sih orang yang like posting kita, berapa jumlah sih orang yang share posting kita, berapa orang sih yang follow kita baru, ya, berapa orang sih yang misalnya lama stay di tempat kita, di platform kita, di akun kita gitu. Itu ada tuh, bisa dibaca. Nah itu harus dipahami. Kalau misalnya tujuan untuk meningkatkan itu, artinya harus ada sesuatu yang dilakukan untuk bisa meningkatkan itu, gitu ya. Jadi social listening tools itu penting banget dan harus memahami. Ya, kalau biasanya kalau digital tuh KPI-nya engagement rate, bukan followers lagi. Jadi berapa orang yang engage dengan postingan kamu? Engagement rate. Contohnya, saya posting di Instagram, let's say gitu ya. Berapa orang yang like? Itu udah engagement rate tuh. Like ya. Kemudian berapa orang yang share? That's part of engagement. Berapa orang yang komen? Nah, itu apa lagi? Kan kadang-kadang kita suka posting tapi itu gak ada yang komen ya, terus gak ada yang like juga gitu. Jadi kurang gitu kan. Berarti there's something wrong. Kurang menarik mungkin postingannya gitu kan. Jadi harus digali terus gitu. Kemudian adaptable to remote work, apalagi kita dalam pandemi ini work from home, work from Bali, work from Palembang, work from Jakarta, work from manapun ya, work from anywhere. Kita harus bisa bekerja dari manapun hari gini gitu ya. Jadi udah beda nih eranya dengan era yang dulu sebelum pandemi. Rasanya pandemi itu mendorong kita untuk benar-benar bisa lebih dynamic ya. Bukan berarti kita harus terus diam di rumah dan seterusnya. Sekarang apalagi sudah ada banyak pelonggaran PPKM ya, sehingga sudah bisa kesana kemari dan bisa bekerja dari manapun. Yang penting kerjanya beres, ya kan? Dan yang terakhir adalah able to apply new approach, new culture. Ini sesuatu hal yang dulunya nggak pernah ada tapi tiba-tiba ada. Banyak banget pada masa pandemi ini yang dirasakan teman-teman. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga pasti merasakan banyak hal yang baru ketika pandemi yang ini hampir 3 tahun terakhir ya kita di situasi ini. Banyak hal baru. Nah ini harus kita pelajari dan bisa kita pahami dan kita kuatkan lagi sehingga dalam berkomunikasi, dalam tugas kita sebagai insan humas itu tidak akan ketinggalan.
Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kayaknya slide menjelang slide terakhir. PR trends di Indonesia. Nah, dalam konvensi nasional humas tahun lalu pun dikeluarkan juga tren-tren apa sih yang dilakukan oleh seorang PR di Indonesia, gitu ya. Dan kita lihat mengenai riset dan data. Tadi di awal sudah bilang data itu penting. Kita harus speak by data juga, gitu kan. Jadi riset dan data ini penting. Kita harus melakukan riset. Ketika kita mau berkomunikasi, ya, dengan publik, gitu ya. Kalau kita nggak tahu kondisi audiens kita gimana, ya, bagaimana cara kita berkomunikasi? Kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh publik, audiens kita, informasi apa yang dibutuhkan. Jadi dilakukan dengan melakukan riset dan data. Kalau Mbak Desi pasti sering banget di kampus ya riset dan data ini. Teman-teman akademisi apalagi pasti udah sering, udah biasa. Building synergy dan collaboration. Udah nggak zamannya lagi kita jago sendirian. Udah nggak zaman hari ini. Sekarang zamannya kolaborasi. Ya, makanya tadi saya dari awal bilang teman-teman BPC Perhumas Palembang harus bisa berkolaborasi dengan siapapun, dengan akademisi, dengan institusi pemerintah daerah, dengan para professionals, ya di Palembang ini harus, karena kita nggak zamannya kita jalan sendiri, jagoan sendiri, harus kolaborasi, ya. Kemudian contoh ini saya kasih contoh kolaborasi. Perhumas kita itu yang pengurus yang sekarang, kalau belum, kita sudah punya aplikasi. Sudah download semua aplikasi Perhumas? Nah, download segera ya. Ada di Play Store harusnya. Sudah bisa di-download. Nah, itu ada aplikasi Perhumas dan itu bukan kita bikin sendiri. Kita berkolaborasi dengan pihak yang sudah punya, yang on top. Yang punya segmennya anak-anak muda kalau teman-teman muda tahu di sini. Dengan sendirinya itu sudah jadi aplikasi itu karena lebih cepat. Konten-konten dari mana? Konten-kontennya kita kolaborasi lagi sama PR Indonesia yang punya konten-konten terkait kehumasan, ya kan? Kebetulan memang kedua pimpinan perusahaan tersebut ada di pengurus Perhumas pusat juga gitu. Saya ajak di kepengurusan. Jadi kolaborasi, ya, jangan sendiri. Hari ini udah nggak zaman. Terus kemudian tentunya developing effective communication strategy, understanding tech literacy, teknologi ini penting banget, ya. Tapi bukan segala-galanya. Sekali lagi, teknologi ini penting, tapi bukan segala-galanya. Teman-teman juga harus tetap bisa menjaga hubungan secara personal. Kemudian juga developing professional capacity, ya, creative and innovative solutions. Ini penting banget, solusi-solusi kreatif dan inovatif. Jangan hanya melakukan cara-cara lama, ya. Coba gali lagi cara apa lagi ya yang bisa lakukan untuk bisa berkomunikasi keluar. Contohnya, kalau dulu biasanya kita bikin press conference, ya, zaman dulu banget lah gitu kan. Hari gini saya agak-agak jarang lihat press conference lagi gitu karena mungkin situasi pandemi dan seterusnya gitu ya. Press release, tulisan gitu, tulisan tuh udah biasa lah gitu loh. Inovasi apa yang harus dilakukan? Bikin press release, video press release, bentuknya video, sehingga video bisa digunakan oleh teman-teman media, bisa dipakai untuk teman-teman broadcast, bisa dipakai oleh teman-teman online gitu ya. Materi-materi kita ambil gambarnya, acara kita isi suaranya, kita kasih informasinya di situ, dan itu bisa digunakan oleh teman-teman media. Ini sebuah cara-cara baru yang mungkin lebih efektif gitu ketimbang kita mengundang mereka datang. Mereka sibuk banget ya, dari satu acara lompat sekali ke acara lain, apalagi ke acara lain. Kita bisa kasih mereka dengan materi-materi yang bisa digunakan oleh mereka. Jadi ini adalah 6 PR trends yang dikeluarkan pada saat Konvensi Nasional Humas Desember tahun lalu. Slide berikutnya kayaknya udah slide terakhir ya. Ya, jadi itu sedikit eye opener buat teman-teman yang baru bergabung, dan tentunya Bapak Ibu lebih ke refreshment, sudah tahu pastinya, lebih refreshment saja kepada Bapak Ibu. Kita bisa diskusi, tanya jawab nanti kalau ada hal-hal yang masih belum jelas. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk Bapak Boy Klana Subroto. Kita telah mendengarkan workshop jurnalistik dan kehumasan tentang trust, truth, dan transparansi. Mungkin dari teman-teman mahasiswa dan juga dari Perhumas Muda ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan kepada Bapak Boy Klana Subroto, dipersilakan. Ada hadiahnya nggak nih nanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tarisa Febrina Maharni, mahasiswa aktif semester 5 Bina Dharma. Saya mewakili dari organisasi Komikkorp, mahasiswa ilmu komunikasi. Saya ingin bertanya mengenai kehumasan. Sebagai seorang PR atau seorang humas di sebuah perusahaan, bagaimana sih cara membangun citra baik perusahaan agar terlihat profesional dan baik bagi publik dan masyarakat sekitar? Itu saja, terima kasih. Ini aku jawab ya. Oke, siap. Jadi gini, dalam sebuah organisasi, kita sebagai humas kita harus memahami organisasi tempat kita bekerja. Ya, apa sih tujuan organisasi kita ini? Paham nggak kita organisasi? Tujuannya apa? Kita organisasi itu berdiri itu dia pasti punya visi misi, ya kan? Nah kita harus tahu tuh apa visi misinya. Nah kita sebagai humas tentunya harus mengomunikasikan hal-hal yang selaras dengan visi misi, iya dong, ya kan? Dan itu harus dibuktikan dengan kinerja dari organisasi itu dia selaras nggak dengan visi misi itu. Dan itu bukan kerja kita sendiri, kerja antar divisi dalam organisasi itu, gitu ya. Harus dibuktikan juga, gitu kan. Tapi kita harus berkomunikasi. Kita kan yang menjadi juru bicara atau ujung tombak komunikasi kepada publik, gitu ya. Nah ini harus dilengkapi dengan data informasi yang terjadi dalam organisasi itu. Apa sih yang dilakukan oleh mereka itu? Misalnya contoh ya, misalnya saya di Astra deh, gitu ya. Lebih gampang deh. Astra ini perusahaan yang sudah 65 tahun berdirinya gitu ya. Ada 245 perusahaan di dalamnya. Ada otomotif, ada jasa keuangan, ada alat berat, ada energi, ada agribisnis dan seterusnya. Ada 7 lini bisnis di Astra itu. Nah, kalau kita ingin membangun reputasi perusahaan ini, tentunya kan harus dibuktikan oleh kinerja daripada bisnis-bisnis ini kan, sehingga itu bisa dikomunikasikan kepada publik, sehingga publik itu percaya, oh ya benar kok gitu loh, yang dilakukan oleh Astra itu pasti sesuai, sejalan, ya, karena dalam sebuah organisasi itu pasti punya sistem manajemen yang terstruktur, sehingga apa yang dilakukan oleh masing-masing bisnisnya itu harus sesuai dengan tujuan daripada organisasi itu, perusahaan itu. Di Astra itu cita-citanya tuh untuk sejahtera bersama bangsa. Ini sesuatu cita-cita yang besar banget. Namanya cita-cita gitu kan, ya bukan sesuatu, bukan untuk meningkatkan sales berapa persen gitu, nggak gitu. Jadi kalau yang namanya cita-cita tuh harus besar gitu kan. Jadi apapun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bawah Astra ini harus menuju ke sana, gitu kan. Harus bisa mesejahterakan masyarakat juga gitu, lingkungan sekitarnya. Nah itu informasi itu yang kita komunikasikan ke publik sebagai humas, ya kan. Nah sehingga harus terbangun reputasi dari organisasi itu, dan reputasi itu gak dibangun dalam semalam loh, itu bertahun-tahun. Tapi reputasi itu bisa rusak dalam sekejap mata, ya kan. Banyak contohnya banyak sekali contohnya yang kita sudah sering lihat. Reputasi sebuah organisasi bisa aja terganggu karena aktivitas oknum-oknum tertentu gitu, misalnya gitu. Atau apalagi zaman sekarang ya, gampang banget viral gitu, ada yang satunya negatif gitu, wah itu bisa menjelekkan organisasi, bisa merusak reputasinya. Nah tugas kita sebagai humas untuk bisa menjaga itu, ya harus dipupuk, harus dibangun. Nggak bisa semalam langsung jadi reputasinya bagus, lihat orang, nggak bisa. Harus terus menerus, harus continue tadi ya,
yang di slide saya dijelaskan. Karena itu tidak terjadi dalam sekejap saja. Udah bagus reputasinya, orang harus lihat, harus dibuktikan gitu kan, dengan apa yang dijalankan oleh perusahaan itu. Gitu sih. Jadi sedikit menggambarkan sebagai contoh aja yang di Astra ya. Mungkin pasti banyak lagi contoh-contoh lain dari Bapak Ibu yang dari organisasi lain yang tentunya juga punya pengalaman-pengalaman tersendiri gitu. Gitu ya. Ada lagi Mbak Desi mau nambahin? Hah? Ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman Perhumas Muda Palembang. Dipersilakan. Nih, Perhumas Mudanya jagoan-jagoan semua nih. Cek. Izin sebelumnya Pak Boykelana, Mem Desi. Perkenalkan Pak, nama saya Ridho Miftahur Rahman, pengurus Perhumas Muda Palembang. Saya ingin bertanya Pak, jikalau kita Pak, posisi kita sebagai humas sebuah perusahaan, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu bagaimana kita membangun komunikasi Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila terjadi sebuah konflik Pak, nah langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan Pak untuk menyelesaikan konflik tersebut? Sedangkan konflik kan ada dua Pak. Yang pertama biasanya konflik antar internal kita di perusahaan, antar pekerja, kemudian konflik kita dengan eksternal Pak, baik itu dengan jurnalistik atau mungkin dengan perusahaan yang lain seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini crisis management ya Mbak Desi ya. Ini juga hal yang kita harus siap kapanpun sebagai humas ya, karena sekali lagi kita sebagai garda terdepan untuk dalam berkomunikasi baik ke publik ya. Isu-isu bisa tadi ada di internal, ada dari eksternal gitu ya. Kalau di internal udah pasti kita harus, misalnya contohnya terkait internal, kasusnya misalnya ada oknum karyawan lah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan perusahaan gitu loh. Nah, itu gimana langkahnya? Kita harus berkoordinasi dong dengan bagian human capital yang mengurus kekaryawanan. Ya kan, harus jelas di dalam sebuah organisasi pasti jelas ada urusan human capital, ada urusan humasnya, ada urusan misalnya dengan keuangan gitu kan, pasti ada bagian-bagiannya. Nah, kita lihat isunya isu apa. Kalau isu tentang karyawan, tentunya kita harus berkoordinasi dengan bagian human capital atau HRD lah kalau istilah zaman dulu ya. Cari tahu itu seperti apa isunya. Apakah memang betul dia melakukan kesalahan ataukah itu hanya rumors? Ya kan? Nah, kita sebagai humas harus clear, harus jelas, jangan sampai kita menyampaikan informasi yang belum jelas. Ya kan? Kalau belum jelas, sampaikan, kami masih mempelajari hal ini. Kami akan segera menyampaikan informasi kalau sudah ada informasi yang bisa kami sampaikan. Gitu ya. Jadi kalau managingnya seperti itu. Kalau krisis itu sampai keluar, bisa kedengar sampai ke media misalnya gitu ya. Krisis yang terjadi di internal tapi kedengaran sampai ke media dan dimuat oleh media. Nah, itu harus segera direspon. Kalau memang isu itu betul, ya harus dijelaskan kepada publik. Kalau isu itu tidak betul atau belum jelas, ya harus disampaikan juga kepada media yang bersangkutan bahwa informasi itu belum benar gitu. Tidak benar lah, karena belum disampaikan kan. Kalau dia bisa memuat informasi yang tidak benar. Gitu ya. Jadi harus satu orang yang bicara. Jangan sampai nanti ada ketika krisis itu ada kadang-kadang tuh sering saya lihat juga masih ada beberapa orang yang bicara mewakili institusi atau organisasi itu yang bikin bingung sebenarnya. Tunjuk aja satu orang yang akan bicara ketika membahas masalah itu, krisis itu, gitu ya. Jadi krisis itu baik di internal maupun di eksternal, semua itu harus ditangani dengan cepat, ya. Harus ke bagian yang memahami konteks itu. Kalau misalnya krisisnya terkait kebakaran misalnya gitu ya, kebakaran kantor di bagian mana ya, kita harus bicara sama pihak yang biasanya general affairs ya, kalau sebuah organisasi itu yang ngurusin gedung-gedung perkantoran gitu ya. Kenapa bisa jadi kebakaran? Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi kebakaran? Segala macam. Cari informasinya dulu ya. Berapa ada korban jiwakah? Ada korban barang-barang berapa rupiah kah yang menjadi korban gitu. Jadi harus cari datanya. Jadi memang kita harus mengkolek data gitu ya. Tadi kan
kita bilang speak by data. Ya, kita nggak mungkin menyampaikan informasi ke publik ketika tidak ada informasi yang bisa disampaikan secara lengkap gitu ya. Kalau belum bisa disampaikan, sampaikan bahwa kami masih mempelajari isu ini. Kami akan segera kembali kepada Bapak atau Ibu atau teman-teman jurnalis ketika informasi sudah ada gitu. Tapi tenang bahwa kami sedang melakukan penelitian mengenai masalah ini gitu. Jadi harus disampaikan, jangan kadang-kadang tuh suka menghindar gitu ya. Ketika terjadi sesuatu, sering atau banyak sekali teman-teman kita di organisasi-organisasi atau institusi atau perusahaan-perusahaan itu yang menghindar untuk dihubungin oleh media gitu ya, atau wartawan, takut salah ngomong gitu katanya gitu. Cuman kan jadi blunder nanti kalau kita tidak menyampaikan informasi, akhirnya mereka bikin informasi sendiri gitu ya, yang belum benar gitu kan. Jadi akhirnya udah tersebar gitu. Kayak gitu sih. Jadi harus koordinasi di internal kalau kejadian dalam organisasi ya, atau misalnya kejadian muncul kesnya dari luar tapi terkait dengan organisasi, tetap harus koordinasi dengan bidang-bidang di organisasi yang membawahi isu tersebut gitu ya. Dan data itu yang kita gunakan untuk berkomunikasi kepada publik gitu sih. Dan jangan lupa sekali lagi, tunjuk satu orang saja yang berbicara kepada publik, karena seringlah kita lihat ya dalam konteks komunikasi tuh yang A ngomong apa, yang B ngomong apa, padahal briefnya sama gitu ya. Nah, itu yang suka bikin blunder sebenarnya. Nah itu harus hati-hati. Makanya jadi tunjukkan satu orang juru bicara yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada publik. Gitu sih. Jelas ya? Semoga jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman Perhumas Muda. Oh, mau satu lagi boleh nggak nih Pak? Boleh, satu lagi silakan. Boleh, mumpung di Palembang nih saya ini. Iya, boleh silakan. Ayo siapa? Nah ini ketua Perhumas Muda nih kayaknya. Bener kan tebakannya? Oke, selamat siang. Izin Pak Boy, Mbak Desi. Sebetulnya perkenalkan dulu, nama saya Lina Fadilah, pengurus Perhumas Muda Palembang. Sebenarnya ini bukan bentuk pertanyaan sih Pak, cuma terkait tahun 2024 kan kita akan ada menjelang pemilu ya. Ini cuma minta saran aja dari Pak Boy. Kira-kira saran untuk kami sebagai Perhumas Muda kira-kira apa supaya tidak menjadi organisasi yang ditunggangi oleh politik kayak gitu Pak. Saran-saran aja Pak buat kita sharing. Maksudnya untuk insight juga buat kita ke depan. Kalau misalnya memang ada ini, kita tahu antisipasinya seperti apa kayak gitu. Terima kasih ya. Pak. Terima kasih, pertanyaan ini bagus banget nih. Menjelang 2024 kita tahu ya, ini perhelatan besar negara kita gitu ya. Insya Allah aman semua prosesnya. Tapi yang paling penting saya harus garis bawahi bahwa Perhumas ini adalah organisasi non partisan. Ya, saya sudah sampaikan ke semua BPC, Badan Pengurus Cabang Perhumas di seluruh Indonesia, ada suratnya juga. Untuk kita mengantisipasi 2024 ini, kita harus clear bahwa Perhumas ini organisasi non partisan. Artinya kita tidak bisa ikut dalam engage dengan partai-partai politik gitu ya, terutama gitu. Jadi kita harus pintar-pintar lah. Tadi saya bilang ke Mbak Desi juga, ya BPC harus engage dengan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteksnya daerah Palembang gitu kan, atau Sumatera Selatan gitu kan. Tapi harus hati-hati ketika dikaitkan dengan kepartaian politik, ya nggak boleh. Jadi harus tahu batasannya. Nah teman-teman muda, tentunya saya yakin kita semua tujuannya sama kok, untuk membangun Indonesia gitu ya. Tapi ada hal-hal yang jangan sampai disalahgunakan oleh pihak lain. Tadi kalau adik bilang ditunggangi atau apa gitu ya, ya kita harus pintar-pintar cari batasannya gitu loh. Dan rasanya mereka akan memahami kalau kita jelaskan bahwa kita Perhumas ini organisasi non partisan. Ya jadi pun saya juga nyampaikan juga ke teman-teman BPC, ada beberapa pengurus di BPC lain yang juga menjadi pengurus di sebuah partai. Nggak apa-apa, silahkan, tapi harus istirahat dulu dari Perhumasnya, sehingga nggak bawa-bawa, orang jadi bingung gitu kan. Ini dia sebagai
Perhumas apa sebagai partai nih bicaranya, kan gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati. Sama kok pejabat pemerintah juga kan, semua yang akan running juga pasti akan ada waktu cutinya, waktu istirahatnya dari pejabat dan mereka. Kayaknya sekarang udah mulai ya, beberapa pejabat daerah juga sudah mulai selesai gitu kan. Nah seperti itu, jadi mohon bantuan semua adik-adik dan bapak ibu semua. Ini memang menjelang 2024 cukup sensitif ya, tapi kita harus jaga bersama-sama perhumas kita. Jangan sampai perhumas kita jadi salah arah dan salah persepsi orang gitu ya. Kita harus jaga bareng-bareng ya. Saya minta tolong bantuan dari bapak ibu semua, para pengurus, badan pengurus cabang Perhumas Palembang, untuk sama-sama bisa menjaga perhumas kita tercinta, untuk tetap konsisten di jalur kita sebagai organisasi yang meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitas daripada humas-humas di seluruh Indonesia ya, dan juga membangun reputasi baik Indonesia gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman Perhumas Muda. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini terlebih dahulu kita akan melakukan pemberian awards. Pemberian awards yang akan diserahkan oleh Bapak Boy Kelana Suroto sebagai Ketua. Piagam akan diberikan kepada Bang Sumsel Bebel sebagai mitra paling loyal. Kepada perwakilan kami silahkan. Mungkin langsung saja Bapak kita berfoto bersama terlebih dahulu kepada BBC Humas Palembang. Kita silakan untuk melakukan foto sesi bersama terlebih dahulu.
Baiklah, acara selanjutnya kita akan isoma dan juga untuk teman-teman yang mau coffee break, makan siang dipersilakan di belakang. Bapak dipersilakan untuk makan di belakang coffee break. Langsung saja dipersilakan teman-teman untuk menikmati santap siang yang telah disediakan.